Selamat datang kembali di channel Football New, channel yang senantiasa membahas tentang update-update tentang Timnas Indonesia. Pada konten kali ini kita akan membahas tentang preview dan persiapan Timnas Indonesia jelang menghadapi tim terkuat di grup ini, yakni Timnas Vietnam. Kabarnya teman-teman, Timnas Indonesia sudah tiba di Vietnam dan sebentar lagi akan bersiap untuk menghadapi tim tuan rumah, yakni Timnas Vietnam. Kalau kita lihat poin sementara, kita berada di rank 1, peringkat pertama dari grup ini, yakni dengan 4 poin setelah bertanding 2 kali dengan kemenangan 1 dan hasil draw 1. Sementara Timnas Vietnam itu masih tanding 1 kali dan poinnya itu cuma 3, itu hasil dari 1 kemenangan melawan Laos kemarin. Timnas Indonesia berangkat ke Vietnam tidak akan diperkuat oleh satu pemain andalan timnas, yaitu adalah Marcelino Ferdinand, karena memang kemarin mendapatkan kartu merah setelah 2 kali mendapatkan kartu kuning. Maka dipastikan melawan Vietnam ini Marcelino Ferdinand tidak akan memperkuat timnas Indonesia. Siapa penggantinya itu mungkin Sintayong lebih tahu teman-teman. Tetapi yang perlu kita bahas di sini adalah kita harus mengevaluasi bahwa kita kebobolan 3 melawan timnas Laos yang notabene tim yang tidak begitu kuat. Itu adalah hal yang mengkhawatirkan ketika menghadapi timnas Vietnam teman-teman. Di samping kita banyak kebobolan, artinya lini belakang kita kurang solid. Yang perlu kita evaluasi itu juga berada di lini depan kita. Lini depan kita itu kurang tajam dalam segi finishing. Bukan tidak ada peluang, dan peluangnya bukan hanya sedikit, banyak dan terbuka, tetapi belum bisa membobol terhadap 1 kali pun gawang dari lawan. 2 pertandingan dengan 4 gol, 1 pun tidak ada yang dicetak oleh striker, entah itu Rafael Strike atau Hoki Caraka atau memang Ronaldo Kuate dan striker-striker yang lainnya, itu tidak ada. Dan ini teman-teman yang kita bawa ketika menghadapi Vietnam. Kalau tidak ada perubahan yang dibuat oleh timnas Indonesia, maka kemungkinan besarnya kita akan kesulitan mendapatkan poin, bahkan menahan draw. Timnas Vietnam itu serasa akan sulit teman-teman, karena memang timnas Vietnam itu adalah timnas yang kuat di grup ini, sementara kita masih belum konsisten, chemistry-nya belum menyatu, kemudian antara lini belakang, lini tengah, kemudian lini depan itu belum bisa kompak dalam satu tim. Maka ini menurut saya hal yang perlu dikhawatirkan. Sementara Vietnam di pertandingan terakhirnya melawan Laos itu menciptakan 4 gol dan 1 kebobolan, itu pun hasil dari penalti yang memang di situ dicetak di akhir babak kedua. Artinya mereka di samping memiliki pertahanan yang solid ketika melawan Laos, juga mereka tajam dalam finishing sehingga berhasil menciptakan 4 gol dan 1 kebobolan, itu pun melalui titik putih dari lawan. Kalau kita berhasil mencuri poin atau bahkan kita menang melawan timnas Vietnam secara mengejutkan misalnya, maka kemungkinan besarnya untuk kita melaju ke semifinal itu akan lebih terbuka. Kalau kita kalah itu semakin sulit untuk bersaing kemudian lolos kepada babak semifinal. Sebenarnya kita bisa menjadi juara grup asalkan kita bisa memenangkan pertandingan di 2 laga terakhir. Melawan timnas Vietnam kita menang, kemudian melawan timnas Filipina di pertandingan terakhir kita juga menang. Maka secara otomatis juara grup itu menjadi milik kita. Kenapa? Karena kita 1 kali draw dan 3 kali menang. Sementara Vietnam 1 kali kalah, kemudian mungkin 3 kali menang. Maka hitung-hitungan seperti ini kita lebih banyak poinnya, karena kita mendapatkan 10 poin, sementara Vietnam mendapatkan 9 poin. Kalau kita draw, maka kemungkinan besarnya kita masih lolos. Yang penting pertandingan terakhir kita menang. Tetapi
agak sulit rupanya kalau misalkan kita masih mengharap menjadi juara grup. Jadi untuk menjadi juara grup itu harus sapu bersih pertandingan 2 terakhir itu, melawan Vietnam dan juga melawan Filipina. Kalau kita seri, kemungkinan kita akan tetap lolos, tetapi sebagai runner up, bukan sebagai juara grup. Tapi kalau kita kalah, maka nasib kita akan bergantung kepada timnas yang lainnya. Dan ini yang perlu diperhatikan teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita harus menahan mereka. Kalau nahan imbang pun itu sudah cukup, apalagi mengalahkan timnas Vietnam itu sudah bagus. Sementara itu yang bisa disampaikan dari channel ini teman-teman. Barangkali ada pendapat yang berbeda, silakan diskusinya di bawah. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, boleh bantu subscribe, like, dan share-nya, dan komentarnya, supaya channel ini semakin berkembang dan semakin ramai, dan tentunya semakin bermanfaat.